Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Obrasan Kota Praja, Perdalin Kota Praja. Oke, kali ini kita akan bicara mengenai ilmu dasar dari antibiotik. Walaupun sebetulnya ilmu dasar ini juga cukup banyak, tapi kita coba menjelaskan yang superficial, dan nanti juga ada peragaan apa sih yang disebut tes ketekanan antibiotik atau antimikroba, atau biasa kita sebut sebagai AST, antimicrobial susceptibility test. Nah, nanti ada videonya. Oke, saya langsung saja memulai terkait dengan antibiotik. Ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang pengantar dari antibiotik. Ya, pengantar antibiotik. Kemudian yang kedua adalah mekanisme kerja antibiotik dan resistensi. Ini adalah foto dari Alexander Fleming. Alexander Fleming itu adalah seorang ilmuwan yang dia tanpa sengaja menemukan antibiotik yang pertama kali. Mengapa tanpa sengaja? Jadi Alexander Fleming ini dia melakukan penanaman kuman, waktu itu ada Staphylococcus aureus, yang kemudian dia tinggal. Jadi ada beberapa pustaka yang pernah saya baca, dia tergolong ilmuwan yang yang untidy, yang tidak rapi, gitu, tidak tertib. Nah, waktu meninggalkan bakteri yang berisi Staphylococcus tadi, Alexander Fleming lupa menutup cawan petri tadi. Dan dia tinggal pergi. Kemudian selisih 3 hari dia datang kembali ke laboratorium. Dia menemukan ada bagian dari cawan petri yang tidak ditumbuhi oleh kuman Staphylococcus. Ya, ini gambarnya. Jadi area ini dipenuhi oleh Staphylococcus, ini banyak kuman. Tapi area ini ada pertumbuhan yang bisa dikatakan sangat jarang sampai tidak ada. Ada area-area yang sangat bersih dari pertumbuhan kuman. Namun Alexander Fleming melihat ada koloni lain, tapi bukan bentuk koloni atau pertumbuhan Staphylococcus. Ini koloni lain. Nah, inilah yang kemudian dia melihat ternyata ini adalah jamur yang disebut Penicillium notatum. Ya, ini gambar ilustrasi yang lain. Ini ada kebetulan ada filmnya. Ini saya capture dari adegan film tentang penemuan antibiotik. Ini adalah jamurnya. Di zona ini jernih, betul-betul jernih, dan ternyata ada Penicillium notatum. Itulah yang mengapa antibiotik ini disebut sebagai penicillin, dari kata Penicillium notatum. Baik, kita kembali lagi ke definisi. Antibiotik secara bahasa berasal dari kata anti, atau yang artinya lawan, dan bios, makhluk hidup. Sedangkan menurut istilah adalah suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menangani suatu penyakit infeksi oleh bakteri. Ingat, antibiotik adalah infeksi. Infeksi apa antibiotik? Infeksi bakteri. Tentu saja harus ingat apa definisi infeksi. Orang demam, perlukah dikasih antibiotik? Orang leukositnya tinggi, perlukah dikasih antibiotik? Tunggu dulu. Demam, leukositosis adalah tanda dari inflamasi. Apa itu definisi infeksi? Apa itu definisi inflamasi? Kita harus memahaminya.
Dan diingat, bakteri, bukan virus, bukan parasit, ya, bukan jamur, bakteri. Nah, ada kaidah-kaidah farmasi yang harus diketahui. Sebetulnya kaidah farmasi itu adalah sebuah cita-cita manusia saat dia menciptakan suatu produk. Kalau kita bicara farmasi, produk farmasi, dia punya target ideal. Ideal itu bisa dikatakan 100%. Tapi nanti kita lihat bahwa tidak ada yang bisa ideal. Jadi, kaidah farmasi yang diinginkan dalam sebuah antibiotik adalah satu, menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak hospes. Artinya tidak ada adverse effect, tidak ada efek samping sama sekali. Dan itu tidak mungkin, ya. Pada kenyataannya nanti tetap ada efek samping, entah itu efek ke ginjal atau ke hepar. Mengingat antibiotik ada dua metabolisme, yang metabolisme renal dan hepar, hati dan ginjal. Bersifat bakterisid dan bukan bakteriostatik. Jadi kalau diberikan, inginnya adalah bakterisid, inginnya langsung membunuh, bukan hanya bakteriostatik yang hanya menyebabkan kuman tersebut pingsan atau atau tidak aktif sesaat, tapi betul-betul harus sampai mati. Karena kalau hanya tidak aktif sesaat, dia bisa kemudian menginfeksi kembali, bahkan infeksinya lebih hebat karena dia sudah punya pembelajaran terhadap zat kimia antibiotik, dia pelajari, kemudian dia membuat struktur atau enzim atau apalah yang mekanisme yang kita sebut nanti mekanisme resistensi. Nah, kita bicara resistensi, kaidah farmasi berikutnya adalah tidak menyebabkan resistensi. Jadi bakteri kalau bisa tidak akan menyebabkan resistensi. Kemudian berspektrum luas. Kalau bisa, antibiotik itu bisa untuk semua kuman, ya, untuk semua kuman. Apapun kumannya, satu antibiotik bisa mencakup semua. Ini yang nanti kita sebut sebagai efikasi. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian tidak bersifat alergenik, jadi tidak menimbulkan alergi, tidak menimbulkan alergi, efek samping dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau diminum itu aman, ya, tak ada efek samping. Tetap aktif dalam plasma cairan tubuh atau eksudat. Jadi nanti kalau kita belajar lebih jauh tentang antibiotik, ya, dan nanti di sudah ada kurikulumnya yang betul-betul serius, ya, kurum pendidikan yang serius untuk mengenai masalah antibiotik ini, melibatkan farmakologi dengan porsi yang sama besarnya dengan bagian lain, kita akan mengetahui apa sih itu namanya volume distribution, apa sih itu namanya bioavailability, sehingga kita mengobati bukan model fotokopi atau model, kalau saya dulu bilang model Indonesia Raya, pasien datang belum duduk, resep sudah jadi. Tapi kita harus betul-betul mempertimbangkan sampai nggak ini antibiotik ke tempat infeksi, ya. Larut di dalam air dan stabil. Nanti kita juga akan pelajari juga kalau porsinya kita sudah dapat sama-sama adil, sama-sama besar, kita akan tahu apa itu antibiotik yang hidrofilik, apa itu antibiotik lipofilik, ya. Saat kita mendapat konsulan pasien atau saat Anda nanti memberikan resep, para dokter paham kapan memberikan antibiotik ini. Oh, karena ini sifatnya hidrofilik, karena ini sifatnya lipofilik, itu paham bagaimana cara menerapkannya. Dan yang terakhir ada kadar bakterisid di dalam tubuh cepat tercapai. Nah, ini sifat manusia itu selalu terburu-buru. Kalau di video sebelumnya Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, pelajari dengan perlahan bersama
berlalunya malam dan berlalunya siang. Jadi harusnya bertahap. Tapi manusia memang selalu buru-buru, inginnya instan. 1 pekan menguasai antibiotik. Nah, jelas tidak mungkin, ya. Jadi inginnya langsung bakterinya mati, tapi bisa bertahan dalam waktu lama untuk memastikan bahwa tidak ada bakteri yang tersisa yang hidup, gitu ya, bakteri patogen maksudnya. Oke, ini mekanisme kerja antibiotik. Saya sering menggambarkan bahwa ini kuman, ya, ilustrasi kuman. Ini yang merah ini dinding selnya, ini adalah membran selnya. Nah, di dalam ini ada proses untuk pembentukan protein. Kalau ilustrasi saya biasanya dinding ini ibaratnya dinding benteng. Membran sel ini ibaratnya adalah ruangan-ruangan di dalam benteng. Ada apa di ruangan tersebut? Nah, ada proses merekrut prajurit, proses membentuk prajurit, ya, proses membuat senjata, dan ada prajurit yang sudah mahir bersenjata. Proses merekrut prajurit ini ilustrasinya, ya. Proses merekrut prajurit saya ibaratkan pembentukan DNA, yaitu dari PABA. Di sini ada PABA, para aminobenzoic acid, yang kemudian dia akan menjadi DHF, dihidrofolat, kemudian menjadi THF, tetrahidrofolat. Nah, di proses perekrutan ini antibiotik sudah ada yang bekerja, ada yang menghambat pembentukan PABA menjadi DHF, ini sulfonamid, ada DHF menjadi THF, itu trimipropim. 2 obat ini menghambat sintesis asam folat. Asam folatnya siapa? Bakteri, bukan manusia. Ya, maka jangan khawatir kalau kemudian diminum nanti DNA saya rusak. Enggak, karena yang dituju adalah DNA dari bakteri. 2 obat ini pun sekarang sudah dijadikan satu produknya. Kalau kita pernah mendengar obat cotrimoxazole, itu isinya ada sulfonamid dan trimipropim. Oke, THF ini kemudian dia membentuk DNA. Nah, di DNA ini ada yang bekerja juga di situ. Misalnya bekerja di enzim DNA girasenya seperti quinolon, ya. Ada yang juga menyerang di proses pembentukan RNA. Ya, ada yang di RNA-nya, sintesis proteinnya. Contohnya bekerja di ribosom, baik ribosom yang 30S ataupun yang 50S. Ini proses ini, tapi tidak ada yang bekerja di protein, karena protein itu sudah prajurit yang memakai senjata. Tapi proses sebelum membentuk protein itu yang diganggu, sehingga tidak akan terbentuk protein. No protein, no life. Tanpa protein tidak ada kehidupan. Dan proses ini membran sel, di dinding sel sudah ada, di membran sel pun juga sudah ada proses di situ. Ya, dindingnya rusak, maka tidak ada bakteri. Membran selnya rusak, maka proses-proses ini pun tidak ada. Itu sekilas mekanisme kerja antibiotik. Ini adalah kondisi dunia sebelum ada antibiotik. Jadi kalau ada orang sakit itu, ini rumah sakit dulu, ya, seperti ini, dijemur. Nah, sama nih, kita sedang corona ini juga COVID-19 ini ada kebiasaan berjemur. Sebetulnya ada benarnya, juga ada kurang tepatnya, ya. Karena berjemur tidak hanya waktu corona saja, ya, lebih banyak harusnya kita berinteraksi dengan sinar matahari. Nah, setelah ada antibiotik, maka kita bisa temukan antibiotik di seluruh dunia. Ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ini Indonesia nih, ini Pulau Sumatera kemudian, ya, ini Australia. Ada di mana-mana. Semua perusahaan industri membuat antibiotik.
Antibiotik dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para dokter, harus memikirkan bagaimana ya farmakokinetiknya, bagaimana ya farmakodinamiknya, bagaimana kalau terjadi sepsis tinggi. Tidak semua antibiotik bisa digunakan pada kondisi sepsis, tidak mungkin. Ya, sepsis itu ada beberapa keistimewaan, ada beberapa metabolisme tubuh yang mengalami keadaan khusus, ya. Kemudian antibiotik selalu diperlukan di kehidupan sehari, selalu digunakan. Nah, apakah kemudian mortalitas infeksi akan turun? Justru kadang-kadang meningkat. Bagaimana dengan persoalan resistensi? Apakah morbiditas infeksi akan turun? Nah, ini juga harus dipikirkan, ya, morbiditas infeksinya. Ya, sehingga ada kondisi di mana antibiotik kalah melawan infeksi. Antibiotik akan kalah melawan infeksi. Ini gambarnya ini seperti gambar virus corona ini, ya. Karena bakteri bukan seperti ini, dan jelas kalau antibiotik itu untuk bakteri bukan untuk virus, ya. Dan antibiotik itu bisa diberikan kepada ternak. Jadi ada namanya AGP, antimicrobial growth promoter, supaya hasil ternaknya gemuk, hasil ternaknya bagus, ya, dagingnya banyak, menghasilkan susu yang banyak, maka diberikan AGP. Dan sayangnya AGP ini, antibiotik ini akan tersimpan sebagai residual di produk-produk ternak, ya. Sehingga kita temukan di beberapa produk ini yang dirilis oleh FDA, Food Drug Administration di Amerika. Semakin ke warna merah ini adalah produk-produk yang mengandung residual antibiotik, sehingga saat dikonsumsi tidak ayal antibiotik itu akan berada di dalam tubuh manusia yang mengkonsumsi. Ya, ini F ini paling parah. Ya, ini saya tidak mendiskreditkan sebuah produk atau beberapa produk, tapi ini kenyataannya. Ini ada di FDA, ya. Siapa sih nggak kenal KFC, Dunkin Donut, Starbucks, ya. Ini anak-anak muda biasanya mengkonsumsi ini, ya. Kalau nggak mengkonsumsi ini nggak gaul katanya. Yang paling bagus ini Panera Bread, ini warnanya hijau. Bagi orang yang seperti saya mungkin yang suka dengan makan tradisional seperti pecel dan lain-lain, ini nggak ada, ya. Aman, ya, makanan Indonesia aman, rendang aman, ya. Ini adalah prediksi dari WHO tahun 2050 melihat tren kematian per tahun. Per tahun Asia karena resistensi kematian per tahunnya 4.730.000. Ini prediksi dari tahun-tahun sekarang. Nanti bisa dibuka di ada websitenya ini namanya cddert.org. Itu banyak negara di situ, kita bisa klik juga Indonesia, kita lihat data di situ. Walaupun Indonesia negara yang minim data. Wallahu alam kenapa? Apakah karena menu antibiotik ini kurang mendapatkan tempat gitu, lebih menarik mungkin mata kuliah lain gitu dibandingkan mikrobiologi, ya, antibiotik. Ya, gambaran resistensi di dunia, semakin lama penemuan semakin menurun untuk antibiotik baru. Di satu sisi resistensi semakin meningkat. Dulu orang hanya kenal MRSA, sekarang sudah ada VRSA, vancomycin resistant staph aureus, sudah ada MDRO, multi drug resistant antimikroba, multi drug resistant organism, maaf ya. Kemudian ada lagi CRE, ya, Carbapenem resistant enterobacteriaceae dan lain-lain. Ini gambaran resistensi di dunia. Indonesia warnanya putih. Artinya apa? No data. Ini nanti bisa dibuka di sini cddep.org, ya. Kita bisa melihat banyak hal di sini. Ini penelitian kecil-kecilan yang pernah kita lakukan.
tentang pemakaian antibiotik dalam 1 bulan ternyata paling banyak adalah ceftriaxone. Di Kota Salatiga 791 resep ceftriaxone, Pekalongan 372, Pemalang 1706, Majenang 1267. Ini 1 bulan resep ceftriaxone. Nanti kalau kita bicara ceftriaxone, kita akan tahu apa sih sebenarnya ceftriaxone, bagaimana penetrasi dia, dan lain-lain. Ya, kalau tidak tahu itu maka ya sudah, mau dari level UGD, dokter umum sampai dokter spesialis, sebentar-sebentar resepnya ceftriaxone. Kenapa kok ceftriaxone? Katanya antibiotik yang paling bagus. Paling bagus dari mananya? Ya, kita harus tahu farmakokinetik, farmakodinamik. WHO sudah menerapkan 2030, salah satunya ada kampanye global antimikrobial resisten, di mana ada kepastian terapi dan prevensi pengobatan efektif dan aman, terjamin kualitasnya, dan dapat diakses serta dipertanggungjawabkan. Ya, ciri dari pengobatan obat irasional yang tidak rasional ada penggunaan obat yang tidak berbasis bukti ilmiah. Contohnya, pasien diresepkan suplemen makanan, kemudian vitamin. Untuk apa vitamin? Ya, kalau memang dia tidak defisiensi atau ada suatu kepentingan, maka tidak perlu vitamin. Penggunaan tanpa indikasi, misalnya setiap pasien mendapatkan ceftriaxone tadi, untuk apa indikasinya? Ya, kalau hanya untuk profilaksis bukan ceftriaxone, dan kita hanya mengenal surgical profilaksis, profilaksis untuk pembedahan. Tidak semua pasien yang masuk ke rumah sakit mendapatkan antibiotik. Kemudian polifarmasi, ingat, untuk persepan obat, terutama antibiotik, yang terbaik adalah monofarmasi. Kadang-kadang kita polifarmasi, sudah diberikan ceftriaxone, kasih ciprofloxacin, kasih gentamicin, kasih metronidazole. Kalau orang yang paham farmakologi, dia akan bingung, ini sebetulnya yang mau dituju apa gitu, yang mau disasar kuman apa, titik kerjanya mau kemana, itu karena polifarmasi. Dosis terlalu besar atau terlalu kecil, nah ini menarik juga, kita harus refresh terus dosis, jangan pernah malu untuk membuat mungkin contekan atau catatan ringkas. Kalau kita lupa, kita buka dosisnya. Belum kalau dosis-dosis pada kondisi khusus, misalnya pasien mengalami gangguan fungsi ginjal sehingga harus dihitung creatinine clearance-nya, sehingga harus creatinine clearance itu untuk membersihkan kreatinin yang ada di dalam ginjal berapa, kemudian di situ kita bisa menentukan adjustment dose atau dosis penyesuaian, ya. Kemudian penggunaan obat terlalu lama atau terlalu singkat. Nah, ini juga sering terjadi. Dokternya memberikan antibiotik di UGD misalnya ceftriaxone, tapi kemudian nanti sampai ruangan, dokter spesialisnya mengganti antibiotik itu dengan meropenem katakanlah. Nah, ini terlalu singkat atau mungkin terlalu lama. Ceftriaxone sudah sampai hari ke-20. Nah, buat apa? Ya, malah justru akan resistensi yang lebih tinggi, ada efek sampingnya juga. Kemudian penggunaan obat yang mahal dan tidak perlu. Ini pernah saya jumpai, dokter memberikan ceftriaxone, ciprofloxacin, tapi kemudian di resep itu juga ada bakuinor, padahal isinya sama. Nah, ini kan jadi pemberian yang ganda untuk obat yang isinya sama dan bertumpuk-tumpuk akhirnya, ya. Kemudian interaksi obat yang merugikan pasien, ya. Jadi obat-obat kalau diberikan, kita harus juga melihat obat yang lainnya, ya. Obat yang lainnya apa yang akan justru akan mengganggu dari obat, ya, interaksi obat. Misalnya ceftriaxone, tapi kemudian diberikan cairan yang mengandung kalsium,
Nah, ini akan menyebabkan presipitasi atau endapan di vaskuler, di pembuluh darah. Nah, ini harus diketahui juga, harus mendapatkan ilmunya juga, ya. Penggunaan obat tanpa indikasi, itu misalnya off-label use. Ini adalah obat-obat yang belum masuk ke formularium nasional, yang belum di ACC oleh Balai POM, ya. Kalau di Amerika itu semua obat harus terregistrasi dan di ACC serta diawasi terus-menerus, dievaluasi terus-menerus oleh FDA, Food Drug Administration. Ya, kemudian penggunaan obat rasional. Apa istilahnya penggunaan obat rasional? Ada penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, baik jenis obatnya, dosisnya, interval dosis, lama terapi. Kemudian harus berkualitas yang baik dan tersedia, terjangkau serta termurah untuk pasien yang bersangkutan serta komunitasnya. Ya, penggunaan ada rasional dan irasional. Untuk irasional kita nggak akan bicarakan, pasti hasilnya resistensi. Tapi yang rasional pun kalau penggunaannya sering, apalagi tidak tertib, tidak tepat dosis, indikasi, ya indikasi tadi masuk sini ya, tidak tepat dosis, frekuensinya, durasinya, maka juga akan meningkatkan resistensi. Nah, ini sering kita temukan penggunaan obat dengan saran 3x1, padahal sebetulnya tidak tepat bisa 3x1. Yang tepat adalah Q8 hour, tiap 8 jam. 3x1 prosesnya seperti ini. Misalnya diminum pagi jam 7. Ya, dia akan turun. Max di sini, kemudian dia akan turun. Kemudian diminum siang, makan siang jam 1. Dan malam sebelum tidur katakanlah jam 7. Sudah sesuai kaidah 3x1, tapi belum per 8 jam. Sehingga kalau mau diulang lagi, keesokan paginya baru diminum jam 7. Nah, di sini ada jeda. Tidak ada obat di dalam darah. Inilah yang kemudian nanti akan memicu resistensi. Jadi harus tepat per 8 jam. Ini ya contoh antibiotik resep. Ini untuk anak-anak ini saya potong ya. Untuk anak-anak, jadi dokter itu niatnya baik tapi kadang mencelakai karena dia tidak ada ilmunya, dia tidak dibekali, ya. Mungkin dia tidak dibekali saat pendidikan, seusai pendidikan juga tidak mau eksplorasi. Nah, akhirnya terjadi hal-hal seperti ini, ya. Dia dapat anak-anak dapat cefixim, di dalamnya ada masya Allah macam-macam ini. Dipuyer, kemudian masih dapat lagi eritromisin, erisan B. Buat apa ini eritromisin digabung cefixim dalam bentuk puyer? Nah, ini tanda tanya besar. Ini ada valisan B, ini kan diazepam juga, ya. Interaksinya tidak bagus. Ya, antibiotik tadi saya katakan inginnya manusia itu yang broad spectrum. Sebetulnya istilah broad spectrum bisa untuk semua kuman itu tidak tepat. Karena ini sebagai contoh meropenem itu dia punya daya efikasi semua antibiotik. Meropenem efikasinya atau kemujarabannya, kemujarabannya mujarab atau menimbulkan efek terapi itu meropenem pun untuk Staphylococcus aureus hanya 93%. Nah, silahkan kuman-kuman lain tidak ada yang 100%. Artinya kalau 93% ada 7% yang dia tidak akan tercover atau tertangani oleh antibiotik. Itulah pentingnya meningkatkan sistem imun, ya, meningkatkan gizi dari pasien. Mau pasiennya antibiotik yang meropenem pun, yang katanya sih antibiotik terbaik. Kalau yang belum memahami antibiotik mengatakan antibiotik terbaik apa? Meropenem. Padahal meropenem sendiri ya ada hal-hal yang
eh, lemah ya, yang lemah. Misalnya kalau meropenem kita berikan untuk apa misalnya, untuk meningitis misalnya, itu pun daya penetrasinya ya 14%, nggak bisa kita katakan itu terbaik. Ya, jadi 7% ini harus ditingkatkan gizi imunnya ya. Itu. Ya, ini nanti dilihat spektrum antibiotik tidak ada yang dari ujung sini sampai ke kuman sebelah sini, tidak ada. Semuanya pasti terputus-putus ya. Ada areanya sendiri. Nanti dilihat. Contohnya penisilin itu enterococcus yang fecalis saja, yang faecium tidak bisa penisilin. Streptococcus bisa, Clostridium. Ya. Neisseria meningitidis bisa. Ya. Tapi di sini Bacteroides, Haemophilus tidak bisa dengan penisilin. Artinya dia tidak ada efikasi yang 100%. Nah, kiat menggunakan obat secara rasional di layanan primer, gunakan obat sesuai kebutuhan pasien, tepat indikasi, dosis, lama pemberian, cara pemberian. Gunakan sedikit mungkin jenis obat, hindari polifarmasi, kemudian pilihlah obat drug of choice, obat pilihannya, hindari obat off label dan sesuai Fornas. Ini hasil pengamatan di sebuah rawat jalan, Fasiankes yang rawat jalan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan rawat jalan, dia menyimpan levofloxacin, dia menyimpan gentamicin, cefixime, ya, ciprofloxacin, azithromycin, cefadroxil, ya, cefixime juga. Waktu saya tanya, kenapa dokter menyimpan ini, kenapa farmasi menyediakan ini, kapan pakai azithromycin, kapan pakai erythromycin, kapan pakai cipro, kapan pakai levo, ternyata ya jawabannya tidak memuaskan. Jadi cenderung ya kalau saat ingin pakai cipro ya kita resepkan cipro, kalau kita pengen pakai levo ya levo ya. Padahal kita juga harus hati-hati ya. Cipro kalau pada usia lanjut ya itu juga hati-hati kalau dia memiliki faktor resiko untuk nyeri sendi atau tendinitis, bisa juga ruptur pada tendon ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan gangguan jantung ya, itu juga kita harus hati-hati. Ya, ini ada panduan dan pustaka, silahkan nanti jika berminat ini bisa searching. Ini panduan CLSI namanya, di situ sudah disebutkan panel antibiotik. Jadi misalnya untuk Staphylococcus itu antibiotiknya apa saja sih? Nah, itu sudah ada panduannya. Jadi tidak sembarangan. Staphylococcus diberi misalnya amikasin. Nah, dia tidak ada amikasin di situ. Ini ada buku, kebetulan buku ke-12 mungkin yang saya tulis. Ini buku memang saya tujukan untuk ke awam, antibiotik paham bagi awam. Nah, ini salah satu isinya saya ambil di halaman yang tentang imunisasi. Jadi imunisasi itu juga mendukung kerja antibiotik. Tidak mungkin antibiotik bekerja sendirian melawan infeksi. Harus ada sistem imun tubuh yang dipersenjatai untuk melawan infeksi. Ini kebetulan logo dari Stop Antivax. Ya, stop orang-orang yang memberikan isu-isu pemahaman anti imunisasi ya. Stop Antivax, kebetulan saya juga tergabung ini di Stop Antivax. Ya, jadi kalau ada patogen maka ada infeksi, ada penggunaan antibiotik, ada resistensi dan resistensi pada antimikroba oleh patogen. Disinilah
fungsi pencegahan infeksi berlangsung supaya nggak ada infeksi. Kalau ada infeksi maka diagnosisnya harus efektif, treatmentnya atau obatnya juga harus efektif. Kalau ada antimicrobial use ataupun antimikroba harus optimal dan rasional. Dan kalau ada resistensi maka dicegah supaya transmisi penyebarannya tidak menyebar sehingga kuman itu bisa sensitif kembali. Ini sekedar berbagi foto visitor di ICU salah satu rumah sakit. Ini kebetulan ICU yang sudah lama, alhamdulillah sudah dipindah lebih bagus. Secara desain arsitektur sudah sesuai dengan hospital design. Kemudian secara PPI pencegahan infeksi juga sudah bagus, dan ini kegiatan kita sehari-hari di sini. Kita visitor ke ICU. Ya, ini data dari CDC di Amerika. Hanya tersisa 30% dokter yang belum sesuai pereseptan antibiotik. Nah, kalau Indonesia itu hanya 30% dokter yang sudah paham, yang 70% ya belum mendapatkan pencerahan gitu ya. Oke, itu terkait dengan presentasinya. Ini berbagi foto. Ini Bu Maria Tulkiptia, Sekretaris KPRA Kementerian Kesehatan. Ini saat acara di Solo, dan ini Prof. Iwan Dwi Prahasto, guru saya, guru besar di UGM untuk farmakologi yang baru saja wafat dan konon terkait dengan COVID. Ya, Allahu yarham ya. Prof. Iwan, Allah yarham, Allahumma firlahu warhamhu wa'afibah. Oke, kita akan melihat mengenai filmnya ya. Kita akan lihat mengenai film tentang resistensi, tentang tes antimikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi saya melepas APD karena pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengambilan sampel dari orofaring dan nasofaring pasien suspek atau dia sebenarnya pasien PDP coronavirus atau COVID-19 yang lagi booming. Tapi untuk video kali ini, di video Perdana Kota Praja, kita tidak akan membahas itu dahulu. Kita akan membahas mengenai AST, ya, AST atau antimicrobial susceptibility test atau tes kepekaan antibiotik. Saya saat ini sedang berada di laboratorium sebuah rumah sakit tempat saya bekerja. Ini ada biosafety cabinet. Jadi nanti kita tampilkan dua pemeriksaan. Yang satunya adalah manual, ini yang nanti akan lebih kita tekankan, dan yang satunya untuk menambah wawasan saja, yaitu tentang automatic. Jadi pemeriksaan menggunakan alat otomatis yang dia bisa langsung mengidentifikasi jenis mikroorganismenya dan pola resistensi antimikrobanya. Nanti kita akan kamera akan kita dekatkan ke area kerja ini, dan saya tentu saja akan memakai APD atau alat pelindung diri yang lain. Saya tidak akan menggunakan N95. Tadi masker ini adalah masker N95. Ini kalau tindakan kita beresiko aerosol, karena tadi melakukan swab untuk COVID-19 itu resikonya aerosol. Pasien terbatuk, dropletnya keluar itu aerosol. Saat ini saya akan menggunakan masker bedah. Oke, nanti kita lihat lebih dekat. Baik, ini yang kita sediakan untuk pemeriksaan AST manual. Ini adalah media Muller-Hinton, ya, media yang kita gunakan untuk melakukan tes kepekaan antimikroba. Kemudian ini ada larutan McFarland setengah, jadi kuman sudah kita buat larutan McFarland setengah, dan kita gunakan ini
kuman biasa, karena ini untuk percobaan saja, yaitu kuman Staphylococcus epidermidis. Kemudian ini adalah Dix, jadi kertas-kertas bulat-bulat kecil ini dia mengandung antibiotik. Kemudian ose yang disposable, pinset, dan Lysol nanti untuk meletakkan ose yang sudah kita pakai. Jadi ini nanti sebagai disinfeksinya. Baik, pertama kita ambil ose. Kemudian kita ambil satu mata ose di larutan kuman ini. Kemudian caranya yaitu kita goreskan ke seluruh lapangan pandang atau ke seluruh permukaan dari media ini. Jadi bentuknya berputar seperti ini. Ada alat yang namanya spreader, itu kita tinggal teteskan kemudian langsung memutar. Kita putarkan. Tapi ini kalau kita menggunakan ose, caranya seperti ini. Nah, sehingga seluruh permukaan media ini sudah tergores dengan kuman tadi. Ini ose ini masih mengandung kuman, sehingga kita disinfeksi di Lysol. Kita masukkan seperti ini. Oke. Tahap berikutnya kita akan meletakkan di media Muller Hinton ini adalah Dix atau cakram-cakram kertas bulat-bulat tadi yang mengandung antibiotik, ya, kita letakkan di situ. Oke, kita ambil pinset, yang ini pinset steril, ya. Ya, seperti ini kita letakkan. Ya, misalnya kita letakkan satu di sini. Kemudian kita ambil lagi. Ya, kita letakkan lagi. Membentuk jarak, ya, jangan terlalu mepet. Kita ambil lagi, ya, kita misalnya letakkan lagi di sini, ya, sambil ditekan supaya dia betul-betul berada di situ. Ya, misalnya kita letakkan ada 4 Dix, ya, 4 Dix. Ya, kita 4 Dix. Ya, kita tambah lagi aja 5 Dix misalnya. Ya, ini nanti Dix antibiotiknya disesuaikan dengan CLSI atau panduan dari antibiotik. Nah, sudah jadi seperti ini pinset kita masukkan ke Lysol juga. Ya, sudah seperti ini dan nanti tinggal dimasukkan ke dalam inkubator. Ya, nanti kita lihat dalam inkubator. Oke, kita langsung masukkan ke inkubator. Jadi ini mesin inkubator. Kita masukkan dengan posisi seperti ini. Jadi tutupnya yang di arah atas. Karena kalau tutup balik, tutupnya nanti Dix-nya akan jatuh. Ya, kita letakkan. Oke, kita tutup dan Oke, ini adalah tadi ya saya katakan untuk otomatiknya, ya. Ini saya lepas karena saya sudah tidak ingat. Ini adalah untuk otomatiknya. Jadi ini untuk melakukan kulturnya ada di dalam alat ini. Nah, ini namanya FF40, ya. Jadi kita buka, nah, seperti ini kan. Ini ada
medium botolnya kita masukkan ke dalam lorong-lorong ini, ya. Ya. Kemudian kita ke alat berikutnya, ya, alat berikutnya. Alat berikutnya ini adalah M50, ya, alat M50. Ya. Nah, ini alat M50. Jadi kalau tadi sudah kita masukkan untuk identifikasi dan untuk kulturnya, ini untuk mengidentifikasi sekaligus AST-nya, sekaligus tes tekanan hidroliknya. Ya, jadi kita kerja. Alatnya seperti ini, ya. Ini alatnya untuk identifikasi dan tes tekanan. Nah, setelah kita nanti masuk ke alat tadi, ini adalah hasilnya. Di sini keluar tes sensitivitas, sensitif, resisten, antibiotiknya, dimana apa, itu sudah ada di dalam alat tersebut, ya. Ada di sini semua. Jadi kita bisa ya, nanti seperti ini bentuknya, ya, ini minumannya, dan ini antibiotiknya. Ini untuk apa ya, untuk medis. Baik, itu tadi mengenai tes ketekanan antimikroba atau kita sebut sebagai AST, antimicrobial susceptibility test. Dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya, dan tetap ingat 3 hal. 1, doakan kami yang berada di garis depan untuk melawan COVID-19 dan berdoa semoga pandemi segera berakhir. Yang kedua, stay at home, tetap di rumah saja, kecuali memang Anda memiliki keperluan yang sangat mendesak, kecuali Anda memiliki tugas seperti halnya kami yang ada di garis depan. Dan ketiga, selalu berkomentar yang baik, yang positif, dan selalu memberikan semangat support kepada mereka yang ada di garis depan untuk berjuang. Terima kasih. Indonesia sembuh, semangat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.